Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lailin Ruanisa. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RPS mata kuliah Viktimologi Hukum. Deskripsi singkat mata kuliah Viktimologi Hukum. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang korban kejahatan dalam viktimologi, sejarah lahirnya viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, dan bentuk-bentuk perlindungan saksi dan korban yang diatur di dalam Perundang-undangan Republik Indonesia. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban disebut dengan viktimisasi. Di dalam viktimologi ini terdapat pembahasan mengenai definisi viktimologi, perkembangan viktimologi, posisi viktimologi dalam kebijakan hukum pidana, tujuan viktimologi, manfaat viktimologi, pendekatan viktimologi, viktimologi dengan hukum acara pidana. Capaian pembelajaran prodi, yang pertama ada sikap. Sikap ini meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian, sikap yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Sikap 8, menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma dan etika akademik. 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ke-10 yakni menginternalisasi semangat kerakyatan, adil, egaliter, demokratik, kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran prodi yang selanjutnya yakni keterampilan umum. Di dalam keterampilan umum ini terdapat satu sikap. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum yang kedua, mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan umum ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangkaian menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Keempat, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi. Capaian pembelajaran prodi yang selanjutnya yakni mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan umum yang ketujuh, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kedelapan, mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kesembilan, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Capaian pembelajaran prodi yang ketiga yakni mencakup keterampilan khusus. Yang pertama yakni mahasiswa mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika dan akademik, mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif.
Yang ketiga, mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum yang layak untuk diangkat ke tataran nasional bahkan internasional. Yang keempat, mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum. Materi pembelajaran yang ada di dalam viktimologi hukum ini antara lain mencakup yang pertama pengertian dan ruang lingkup viktimologi, yang kedua yakni sejarah perkembangan viktimologi, yang ketiga manfaat dan tujuan viktimologi, keempat jenis-jenis korban tindak pidana, 5 pengertian dan sejarah korban, kemudian keenam ada teori viktimologi, ketujuh teori dan pembagian viktimologi, 8 viktimologi positivistik, viktimologi radikal, viktimologi kritis, yang ke-11 yakni viktimologi dan hukum acara pidana, yang ke-12 viktimologi dan kebijakan hukum pidana. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kelas viktimologi ini ada 2, yakni metode DEA dan metode PBL. Metode DEA komponennya yakni delivery yang merupakan penerimaan materi yang berupa misalkan bahan ajar atau PPT, video pembelajaran, modul, dan buku referensi. Sedangkan yang E adalah interaktif yang berupa diskusi berbasis lisan maupun tulisan atau teks, dan terakhir yakni asesmen yang dapat dilakukan melalui penugasan dan kuis, bisa dilakukan secara langsung maupun berbasis teks. Yang kedua yakni metode PBL atau biasa disebut sebagai metode problem based learning, yakni metode pembelajaran berbasis pengetahuan, di mana mahasiswa dihadapkan dengan kasus-kasus pidana yang ada di dalam kehidupan nyata untuk kemudian digunakan sebagai pemicu dalam belajar dan mencari solusi dari kasus tersebut. Kemudian selanjutnya yakni bahan ajar utama. Ada 2 bahan ajar. Yang pertama adalah bahan ajar utama, yang kedua adalah bahan ajar pendukung. Bahan ajar utama meliputi hasil penelitian dan jurnal yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi, kemudian ada diktat, kemudian ada buku-buku. Buku-buku tersebut diantaranya bisa diambil dari karya Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, J.E. Sahitapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Vera Bergolson, Victims Right and Victims Wrong, Comparative Liability in Criminal Law, kemudian ada dari Joanna Sepwan, Gwen Robinson, and Angela Sorby yang berjudul Restorative Justice in Practices. Yang kelima bisa diambil dari John Bright White tentang Restorative Justice and Responsive Regulation. Bahan ajar selanjutnya yakni bahan ajar pendukung. Di dalam bahan ajar pendukung ini terdapat 2 bahan ajar, yakni peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah artikel dan berita di media massa. Peraturan perundang-undangan yang digunakan di dalam viktimologi hukum ini ada 2 kurang lebih. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bobot penilaian mata kuliah. Viktimologi ini terdiri dari 2 SKS, jadi tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya yakni 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Kemampuan dari aspek yang dilihat adalah kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir, yang kedua adalah kemampuan afektif atau sikap dan nilai, yang ketiga adalah kemampuan psikomotorik atau kemampuan keterampilan. Jenis tagihannya yakni 0 sampai 100 dikali bobot tagihan. Yang pertama yang menjadi tugas mahasiswa adalah tugas individu dan kelompok sebanyak 10%, kemudian yang kedua keaktifan berupa kuis sebanyak 15%, yang ketiga adalah sikap memperhatikan selama proses belajar sebanyak 10%. Nilai maksimal yang bisa diperoleh oleh mahasiswa berbobot 35% di dalam mata kuliah viktimologi hukum ini. Kemudian di dalam aspek tersebut, masih dalam aspek yang sama, ada UTS dan UAS. Di dalam UTS dan UAS ini bobot sebanyak 55% dengan nilai maksimal 100. Kemudian yang kedua aspek kedisiplinan, yakni kehadiran mahasiswa di dalam kelas. Ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Di dalam kehadiran ini mencakup bobot yakni 10%. Jadi total
bobot viktimologi hukum ini sebanyak 100%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai akhir yang diperoleh oleh mahasiswa. Ada range nilai A sampai E. Dari A itu 80, mahasiswa harus menempuh atau memperoleh nilai 80, minimal 80, maksimal 100. Kemudian amin, mahasiswa harus mendapatkan hasil dari semua bobot tadi sebanyak 77,5 paling minim, paling besar 79,99. A per B bisa diperoleh oleh mahasiswa dengan nilai 75 paling minim sampai 77,49%. Kemudian B plus dapat diperoleh mahasiswa jika nilai hasil akhir total dari bobot yakni 72,5 hingga 74,99. B 70 hingga 72,45, B min 67,5 sampai 69,99, C plus 62,50 sampai 64,99, C 60 sampai 62,49, C min 55 sampai 59,99, C per D 50 sampai 54,99, D plus 45 sampai 49,99, D 40 sampai 44,99, dan terakhir adalah nilai E yakni kurang dari 40. Mahasiswa harus lolos dari viktimologi hukum ini jika nilai paling minim yang didapat adalah D. Jadi mahasiswa harus memiliki nilai di atas D, yakni bisa C hingga A. Demikian RPS Viktimologi Hukum yang saya sampaikan. Atas perhatiannya dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya. Kita ketemu lagi di kelas Viktimologi Hukum. Hari ini merupakan pertemuan yang ke-9 teman-teman mahasiswa. Kita akan mempelajari tentang teori-teori di dalam viktimologi. Yang kemarin itu akan kita brainstorming dulu. Yang pertama ada viktimologi positivisme atau biasa disebut dengan positif viktimologi. Yang kedua ada viktimologi radikal. Yang ketiga adalah viktimologi kritis. Kemarin kita sudah berada dalam pembahasan viktimologi positivis. Siapa saja tokohnya kemarin? Masih ingat? Ada Mendelssohn, von Hentig. Maka kalau kemarin kita sudah ngomong tentang viktimologi positif, kita akan bertemu dengan bapak viktimologi yakni Mendelssohn. Ini merupakan bapak viktimologi. Beliau ini kajiannya adalah mempelajari kasus-kasus pembunuhan. Jadi Pak Mendelssohn ini merupakan bapak viktimologi yang concernnya terhadap kejahatan konvensional, bukan kejahatan white collar crime, tapi kejahatan konvensional, biasanya pencurian, pembunuhan seperti itu. Kemudian kita kan sudah kemarin ini. Selanjutnya kita akan ngomong tentang bapak viktimologi yang selanjutnya yakni von Hentig. Dia lahir di tahun 1948. Von Hentig ini hampir mirip-mirip dengan bapak Mendelssohn. Von Hentig memiliki pemikiran, memiliki kecenderungan menjadi korban. Pemikirannya von Hentig, korban atau kerawanan sebagai korban atau victim proneness ada hubungannya dalam perbuatan pidana dan terjadinya perbuatan pidana tersebut. Jadi von Hentig ini dia mengklasifikasikan korban-korban ke dalam beberapa kategori. Ini adalah von Hentig, teman-teman. Dia kelahiran tahun 1948. Jenis-jenis dari korban menurut von Hentig ada the female, ada the old, ada the mentally defective and deranged, ada the immigrants, ada the minorities, the normal, the depressed, the acquisitive. Yang ke-9 adalah the wanton, yang 10 adalah the lonesome and the broken heart. Ini tahu tidak artinya satu-satu? Kalau
The female itu berarti perempuan. Jadi von Hentig itu mempercayai bahwa perempuan itu memiliki kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan temannya yang laki-laki untuk jadi korban. Kalau the old itu adalah orang-orang tua. Von Hentig menyebutkan bahwa orang-orang tua itu rawan untuk jadi korban daripada orang muda. Gitu. Yang ketiga adalah the mentally defect atau deranged. Ini adalah orang-orang gila. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa tahu kalau orang-orang gila itu sering digodain, misalkan diusilin, von Hentig sudah menjelaskan di dalam teorinya. The immigrant adalah imigran, kemudian the minorities adalah kelompok minoritas, the normal adalah orang yang agak memiliki kesehatan mental yang berkurang atau terganggu. Yang ketujuh, orang-orang depresi itu masuk ke dalam korban yang dikategorikan oleh von Hentig. Yang kedelapan adalah the acquisitive. Ini adalah orang-orang yang serakah. Orang-orang serakah itu ternyata dia masuk dalam tipe-tipe yang rawan untuk jadi korban menurut von Hentig. Yang ke-9 the wanton. The wanton adalah orang yang nakal. Entah itu laki-laki atau perempuan yang nakal, menurut von Hentig itu rawan atau memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk jadi korban daripada orang yang tidak nakal. Yang ke-10 adalah the lonesome and the broken heart. Orang yang jomblo atau orang yang lagi patah hati. Oke, saya akan menjelaskan contoh dari the old atau orang-orang tua, kenapa mereka itu lebih sering jadi korban daripada orang-orang muda. Misalkan di dalam sebuah pasar, itu kan orang banyak sekali. Seseorang yang ingin melakukan kejahatan, dia itu tidak tiba-tiba muncul. Pasti ada observasi terlebih dahulu. Nggak mungkin dia misalkan langsung, oh ada kesempatan. Enggak, dia observasi terlebih dahulu. Siapa targetnya? Dilihat dulu. Kalau misalkan yang pelakunya itu bertubuh kecil, nggak mungkin dia akan memilih target yang bertubuh besar. Itu ada observasinya. Nah, kebanyakan yang diobservasi itu adalah orang-orang yang lemah yang jadi target, termasuk salah satunya adalah orang tua. Kenapa orang tua menjadi salah satu tipe yang dimasukkan oleh von Hentig? Karena unsur biologisnya. Orang tua itu kan kalau lari atau bersuara itu kan tidak sama seperti teman-teman yang lebih muda ya. Misalkan kalau dikejar sama pencopet, sama pencuri, orang-orang tua pasti akan tertinggal di belakang. Nah, karena kerentanan fisiknya menjadikan orang tua ini jadi salah satu target yang potensial dibandingkan anak muda. Contoh selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tipe dari the acquisitive. The acquisitive secara harfiah itu disebut sebagai orang yang serakah. Orang yang tidak bisa bilang cukup. Dia ingin terus memupuk keuntungan. The acquisitive ini bisa kita temukan di beberapa contoh kasus penipuan skema Ponzi. Penipuan skema Ponzi ini adalah orang-orang menginvestasikan sejumlah uang dengan keinginan berharap adanya keuntungan yang melebihi dari modal yang dia tanam. Orang-orang yang sudah punya ini, yang berada secara finansial, dia sudah berada, sudah kaya misalkan, tapi masih ingin terus-menerus memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat. Semestinya kan kalau sudah mengenal kata cukup, dia tidak akan terjerumus dengan skema Ponzi. Tapi karena dia merupakan pribadi yang akuisitif atau serakah, maka kemudian dia memiliki beberapa cara supaya dia mendapat keuntungan terus-menerus. The acquisitive ini biasa dikenal dengan the greedy person atau orang yang tamak atau serakah. Nah, orang-orang yang serakah ini, kata von Hentig, memiliki kecenderungan bahwa dia akan jadi korban dibandingkan orang yang bisa atau tahu kata-kata cukup, kata-kata enough. Karena orang yang serakah ini kan mencari-cari jalan terus-menerus.
gimana caranya beruntung, gimana caranya berlipat ganda gitu-gitu. Segala cara dia akan mencoba, termasuk salah satunya adalah menginvestasikan uangnya ke dalam sebuah badan di mana itu nggak logis. Mungkin pada bulan pertama penanaman modal dia itu akan beruntung. Itu pasti seperti itu. Pada bulan pertama, kedua itu teratur. Tapi pada bulan ketiga yang memberikan keuntungan tidak lagi akan bisa memberikan keuntungan karena uangnya itu untuk diberikan ke orang lain. Begitu. Itu adalah the acquisitive. Kalau the wanton ini adalah anak-anak, orang-orang yang nakal. Jadi von Hentig itu berkata bahwa orang-orang yang nakal atau orang yang katakanlah tidak sesuai dengan moral di masyarakat itu memiliki kecenderungan untuk jadi korban lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak nakal atau orang-orang yang taat sesuai dengan moral masyarakat misalkan. Contohnya seperti apa? Kalau mabuk-mabuk itu termasuk orang yang nakal enggak menurut teman-teman? Yang sampai nggak sadar, bener nggak? Orang-orang seperti itu kalau sudah pulang misalkan, banyak nggak teman-teman melihat kejadian kecelakaan ternyata sopirnya mabuk? Benar tidak? Ini adalah korban menurut von Hentig, bahwa orang-orang yang nakal yang suka mencoba-coba hal-hal baru dan itu di luar dari moral masyarakat, dia akan dapat peringkat atau kesempatan secara potensial lebih daripada orang-orang yang taat untuk jadi korban. Begitu ya teman-teman ya, nomor 10 tadi sudah saya jelaskan. Sampai sini materinya. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan teman-teman bisa angkat tangan, bertanya, nanti akan saya jawab. Saya Bu ingin bertanya, nama saya Herawati. Saya ingin menanyakan kenapa perempuan atau female itu termasuk dalam korban menurut von Hentig. Saya juga ingin bertanya Bu. Nama saya Ridho Fadil Baritonga. Yang mau saya tanyakan adalah apakah pendekatan positivisme masih relevan di masyarakat modern yang kompleks ini? Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Hera dan Mas Ridho. Yang pertama Bu Hera menanyakan kenapa the female ini dimasukkan von Hentig sebagai salah satu korban yang potensial kena tindak pidana gitu ya Bu Hera ya. The female ini kalau menurut von Hentig dia memiliki dua kekhasan. Yang pertama adalah secara biologi dia lebih rentan, lebih lemah dibandingkan teman koleganya yang itu laki-laki. Ya memang ada beberapa perempuan yang memiliki fisik yang kuat melebihi laki-laki ada, tapi kebanyakan karena perempuan itu kan memiliki fungsi reproduksi yang panjang dan terus-terusan, misalkan menstruasi itu kan tiap bulan Ibu, membuat secara fisik itu rentan atau lemah. Yang kedua adalah karena perempuan kalau di dalam masyarakat memiliki kedudukan yang lebih rendah, dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah, begitu ya Bu Hera. Jadi banyak perempuan-perempuan ini yang kemudian posisinya itu potensial untuk menjadi korban. Secara fisik dia lebih lemah, secara sosial dia lebih rendah, dianggap lebih rendah. Begitu Bu Hera. Yang kedua adalah pertanyaan Ridho, yakni apakah masih relevan pendekatan viktimologi positivistik ini di dalam dunia yang modern ini? Menurut saya pribadi pendekatan itu masih relevan semuanya. Jadi beberapa pendekatan kita akan mempelajari viktimologi radikal dan kritis ya untuk minggu depan, tapi viktimologi positif ini masih relevan untuk kasus-kasus dengan kejahatan-kejahatan konvensional, pencurian, pembunuhan, itu masih relevan. Tapi kalau kemudian kejahatan itu lebih kompleks, misalkan white collar crime, dia nggak mungkin bisa diterapkan pendekatan positivis ini di dalam menganalisis kasus kejahatan keuangan misalkan, money laundering misalkan. Karena pendekatan positivis ini lebih menyalahkan korban, sedangkan pada kejahatan-kejahatan yang
sudah berkembang saat ini, itu korban tidak tahu apakah dia jadi korban atau tidak. Misalkan tindak pidana korupsi, kita tidak tahu apakah kita yang ada di ruangan ini juga jadi korban atau tidak. Apakah kemudian pemerintah akan menyalahkan kita misalkan. Kalau pendekatan positivistik itu cenderung dalam analisisnya menyalahkan korban. Begitu ya.